Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 11 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami, menuntun kami agar mengerti dan selalu memandang hanya pada Engkau saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Tetap fokus kepada Yesus. Ayat inti terdapat dalam Matius 13 ayat 16. Berbahagialah matamu karena melihat. Waktu berjalan berdampingan, tangan Petrus dipegang oleh Tuhan. Mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya. Karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila ia memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjukkan mata kita pada Juru Selamat. Langkah-langkah kita tergelincir dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikut Dia dan kemudian meninggalkan kita. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di atas danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus-menerus pada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan percobaan, ia dapat berjalan dengan selamat hanyalah jikalau ia tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada Juru Selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah. Dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Hari demi hari Allah mengajar anak-anaknya. Melalui keadaan hidup sehari-hari, ia sedang menyiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dalam tugas yang lebih luas yang oleh penentuannya telah ditunjukkannya bagi mereka. Oleh pencobaan setiap hari itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis hidup yang besar. Mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang, kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita. Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Saudaraku dalam Tuhan, puji Tuhan, pelajaran renungan hari ini merupakan kelanjutan dari pelajaran renungan pagi pulang ke rumah tanggal 10 April kemarin, yaitu tentang Petrus. Penting bagi kita agar pandangan kita tetap fokus kepada Yesus. Roh Nubuat menasihatkan dalam SDA Bible Commentary volume 6 halaman 1113 paragraf 1. Dia yang matanya tertuju pada Yesus akan meninggalkan semua. Dia akan mati kepada mementingkan diri.
Dia akan percaya pada semua firman Allah yang begitu agung dan luar biasa ditinggikan di dalam Kristus. Inilah nasihat dari pengalaman Petrus. Saat memandang Yesus, Petrus tidak andalkan diri, dan dia bisa berjalan di atas air kepada Yesus. Tapi saat pandangannya berlari kepada diri sendiri, dan bahkan kepada ombak, maka Petrus mulai tenggelam. Apalagi pentingnya memusatkan mata pada Yesus. Counsel to Writers and Editors halaman 93 paragraf 4. Jaga mata Anda tetap tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan memandangnya Anda akan diubah menjadi serupa dengannya. Oleh memandang kepada Yesus, kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Berikutnya, dalam Counsels on Health halaman 512 paragraf 3. Mereka harus menjaga mata mereka tertuju pada Yesus, pencipta dan penyempurna iman mereka. Dia adalah sumber dari semua cahaya, sumber segala berkat. Selanjutnya dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 153, paragraf 1. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai. Dengan memandang kepada Yesus, kita menerima rohnya. Rohnya berkerajaan, kita memiliki damai. Dan My Life Today halaman 45 paragraf 5. Jikalau kita menjaga pandangan kita tertuju kepada Juru Selamat dan percaya dalam kuasa-Nya, kita akan dipenuhi dengan perasaan aman, karena kebenaran Kristus akan menjadi kebenaran kita. Sungguh amat penting memandang kepada Kristus ini. Apakah ada upaya agar kita tidak memandang kepada Kristus? Sudah tentu ada. Mari kita baca kembali kutipan berikut ini agar kita mawas diri. Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3. Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu musuh, telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Musuh di sini adalah setan, dan setan berusaha menutup pandangan umat Allah dari memandang kepada Yesus yang adalah penghibur kita. Apa hasilnya? Kita menjadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Karenanya, hati-hati kepada ajaran yang menyatakan bahwa penghibur itu adalah pribadi yang berbeda dari Kristus. Ada ajaran yang mengatakan bahwa penghibur itu bukan Kristus, tapi oknum lain. Ajaran itu sama artinya dengan usaha setan ini. Sebab itu usaha mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Ingat nasihat ini. Penghibur itu adalah Kristus. Karenanya, pandangan kita harus tertuju kepadanya. Maka kita hidup. Bagaimana caranya memandang pada Kristus? Manuskrip 135 tahun 1901 paragraf 20 menyatakan, Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Yesaya 13 ayat 12. Bagaimana caranya? Melalui roh Kristus. Saat kita memiliki rohnya, yaitu roh Kristus, di dalam hati kita akan menjadi satu pikiran di dalam Dia. Mata kita akan tertuju pada Yesus dan kita akan belajar darinya untuk tinggal dalam kasih dan keharmonisan satu sama lain di sini. Dan akhirnya akan diizinkan untuk tinggal bersama Kristus dan para malaikat dan semua yang ditebus sepanjang zaman kekekalan yang tak berkesudahan. Ini amaran keras bagi kita. Kenapa? Sebab manusia akan lebih jarang dari emas tua dan dari emas Ofir. Bagaimana caranya
manusia itu jadi jarang dengan memiliki Roh Kristus. Apa artinya? Artinya, mereka yang memiliki Roh Kristus itu tidak banyak. Ingat, tadi setan menutup pandangan umat-umat Allah dalam gereja dari Yesus sebagai penghibur. Banyak yang matanya tidak memandang kepada Kristus. Dan berdasarkan penjelasan kutipan ini, Roh Kristuslah yang membuat mata kita tertuju kepada Kristus. Nah, manusia yang bagaimana yang dimaksudkan? Manusia yang benar. Apa buktinya? Buktinya manusia yang memiliki Roh Kristus ini tinggal dalam kasih, harmonis dengan sesama, dan mereka akhirnya dapat tinggal di dalam surga bersama Kristus dan para malaikat sepanjang masa kekekalan. Manusia yang seperti ini jarang, dan manusia yang seperti ini hanya ada oleh karena memiliki Roh Kristus dalam hidupnya. Karenanya, tetap fokuskan pandangan hanya pada Kristus, yang adalah Sang Penghibur kita, dan itu hanya dengan menerima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, dalam hati kita oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pagi hari ini, agar kami belajar dari pengalaman Petrus, untuk tetap memfokuskan pandangan kami hanya kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Sebab hanya dengan memandang kepada Yesus, kami menerima keselamatan, kami menang atas pencobaan. Tolong kami ya Bapa, oleh karena di dunia ini ada ajaran yang berusaha mengalihkan pandangan kami dari Yesus kepada oknum lain yang bukan Yesus, yang bukan penghibur. Yesuslah Sang Penghibur kami, dan kepadanya lah kami harus memandang dengan menerima Roh-Nya dalam hati kami oleh iman. Beserta kami sepanjang hari ini ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati kami, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu saja, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.